pembelajaran untuk mata pelajaran Geografi kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit memberikan penjelasan tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 12 selama 1 semester. Video pembelajaran ini sengaja Ibu buat untuk media pembelajaran kita selama pandemi COVID-19. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari untuk pelajaran geografi di kelas 12 ini selama semester pertama yaitu terdiri dari 2 bab. Bab yang pertama yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang, dan bab yang kedua mengenai interaksi keruangan antara desa dan kota. Karena untuk bab pertama atau materi pertama nanti kita akan belajar mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Nah, pada bab ini terdiri dari beberapa subbab yang lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu tentang subbab wilayah dan tata ruang. Nah, dalam wilayah dan tata ruang ini meliputi yang pertama itu ada pengertian wilayah, yang kedua mengenai wilayah formal dan wilayah fungsional, yang ketiga ada contoh dari wilayah fungsional dan wilayah formal, dan yang terakhir ada pengertian tentang tata ruang. Bab kedua dari materi pertama atau bab pertama di sini ada tentang pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tentang pembangunan wilayah, yang kedua tentang pembangunan pedesaan, ketiga tentang pembangunan perkotaan, keempat tentang pertumbuhan wilayah, kelima tentang potensi wilayah, keenam tentang teori pertumbuhan wilayah, dan yang terakhir ketujuh yaitu tentang daya dukung untuk pertumbuhan wilayah. Bab yang ketiga yaitu tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tentang tingkat perencanaan dan sumber dana. Yang kedua yaitu tentang perencanaan tata ruang tingkat nasional. Yang ketiga yaitu perencanaan tata ruang untuk tingkat provinsi, dan yang terakhir yaitu tentang perencanaan tata ruang untuk tingkat kabupaten atau kota. Untuk yang terakhir, subbab pada bab 1 ini yaitu tentang permasalahan yang ada dalam penerapan tata ruang dan wilayah. Meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tentang pembangunan yang ada di pedesaan, dan yang kedua yaitu tentang pembangunan perkotaan. Selanjutnya, untuk materi yang kedua atau bab kedua yang akan kita pelajari di semester pertama ini ada bab tentang interaksi keruangan antara desa dan kota. Pada materi atau bab interaksi antara keruangan desa dan kota ini terdiri dari beberapa subbab. Nah, subbab apa saja? Yang pertama di sini ada subbab tentang struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Subbab ini meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tentang pengertian desa, kedua tentang pola persebaran desa, ketiga tentang klasifikasi desa, keempat tentang pengertian kota, kelima tentang klasifikasi kota, dan yang terakhir yaitu tentang struktur kota. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nanti pada bab kedua ini ada yang harus kita bahas mengenai yaitu pola dan faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor interaksi antara desa dan kota. Nah, pada subbab ini nanti kita akan membahas lebih lanjut atau membahas lebih dalam lagi apa saja sih faktor-faktornya. Di sini faktor-faktornya dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu tentang gerak penarik, kedua gerak pendorong, dan yang ketiga tentang gerak ulang-alik.
subbab yang ketiga, nanti kita akan mengetahui sejauh mana usaha-usaha pemerintah dalam pembangunan antara desa dan kota. Untuk subbab yang terakhir, yaitu tentang dampak perkembangan kota terhadap masyarakat yang ada di kota ataupun di desa. Nah, pada subbab ini kita nanti akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu tentang perkembangan di desa, dan yang kedua yaitu tentang perkembangan di kota. Nah, anak-anak, barusan Ibu sudah memberikan atau menyampaikan secara sekilas tentang materi-materi apa saja yang nanti akan kita pelajari di semester pertama ini. Tentunya Ibu berharap besar selama pembelajaran online kita. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Nah, kalian dapat bergabung ke dalam classroom atau grup WhatsApp yang sudah dibuat. Gunanya yaitu kalian bisa mengikuti pelajaran-pelajaran, karena di sini Ibu akan memberikan materi-materi. Tetapi selain memberikan materi, nanti Ibu akan memberikan beberapa tugas, beberapa portofolio, atau mungkin nanti kita akan mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian simak kembali video-video pembelajaran yang Ibu buat pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.